Selain di dalam laptop clamshell-nya, Asus juga memasukkan panel OLED mereka ke dalam laptop 2-in-1 seperti ini dan memasarkannya sebagai laptop creator. Jadi gimana sih rasanya pakai 2-in-1 yang berpanel OLED? Kalau secara desain, laptop ini terlihat seperti Ultrabook pada umumnya. Bodinya tipis, bobotnya cukup ringan, dan juga dimensinya itu kecil. Bahannya terbuat dari aluminium yang solid banget, sudah lulus military standard A10G juga. Jadi soal build quality, laptop ini udah top notch lah. Kalau biasanya 2-in-1 itu nggak bisa dibuka pakai satu tangan, di sini hinge-nya halus banget pas dibuka. Jadi satu tangan pun nggak masalah. Monitornya seperti yang kita bilang tadi sudah OLED dengan resolusi 2.8K alias ini rasionya 16:10 dengan color gamut sRGB, Adobe RGB dan DCI P3 yang kurang lebih sama dengan VivoBook Pro OLED yang pernah kita review juga. Tapi yang kali ini sudah touchscreen. Ya iyalah, toh laptopnya juga udah 2-in-1 pasti touchscreen dong. Keyboardnya ini khas Asus banget, backlightnya ada 3 level dan di sini gue sukanya mereka punya tombol dedicated home, page up dan page down. Walaupun di arrow key masih ada tombol tersebut, jadi terkesan redundant ya. Power button di sini berfungsi juga untuk menjadi fingerprint scanner yang ada teknologi fingerprint catch-nya, jadi cukup sekali aja tekannya untuk masuk ke desktop. Touchpadnya di sini dibuat berukuran besar. Jujur gue suka dengan desain touchpad Asus yang sekarang gede-gede, dimana kalau dibawa portable itu nyaman banget dan dikasih bonus numpad pula. Laptop ini sebenarnya udah mengimplementasikan ergo lift dari Asus, namun laptopnya itu harus dongak banget baru ergo liftnya kerasa. Lucu ya, baru pertama kali kita ketemu laptop Asus seperti ini. Di dalam pembelian, laptop ini juga diikut sertakan satu laptop sleeve berwarna hitam dan satu stylus yang berarti monitor touchscreen-nya sudah support stylus juga. Stylusnya ini non-rechargeable, jadi ini dipowered oleh satu baterai A4. Sebelum masuk ke percolokan, gue mau bahas dulu bagian sampingnya yang bolong-bolong. Lucu ya, di bagian kanannya ini terlihat kayak micro SD card reader. Itu semakin membesar padahal lubang-lubang yang sisanya ini sebenarnya berfungsi sebagai exhaust. Di sebelah kanan ada micro SD card reader, audio combo jack, USB 3.2 Gen 2 Type A, sementara di sebelah kiri ada full HDMI port dan 2 biji USB 3.2 Gen 2 Type C Thunderbolt 4. Review unit kita kali ini menggunakan Core i5 yang sayangnya masih Tiger Lake dengan Iris Xe 80EU dan RAM-nya juga lagi-lagi kita dapat yang 8GB dan ini nggak bisa di-upgrade. Jujur ini nanggung banget sih kalau misal memang laptop ini didesain dan dimarketingkan untuk creator. SSD-nya berukuran 512GB PCIe Gen 4 yang speednya kenceng parah. Ini adalah salah satu laptop yang storage-nya kenceng yang pernah kita review dan kalau kalian mau ganti-ganti itu juga bisa. Ada juga yang versi Core i7 dengan 16GB RAM yang harganya udah 20 jutaan ke atas. Kita mulai dari performa Cinebench-nya. Di sini Cinebench R15 terkesan B aja karena prosesornya juga belum Alder Lake. Terlihat kalau performa prosesor ini masih sangat entry level dibanding kakak-kakaknya yang jauh lebih kenceng. Walaupun harus gue akui laptop ini pintar dalam mengatur konsistensi performa CPU-nya. Skor 3D Mark Firestrike dan Night Rate juga tidak terlalu impresif. Mungkin kita move on ke game kali ya. Untungnya di sini gaming-gaming ringan seperti Dota 2 dan Evil Genius 2 masih bisa dimainkan di resolusi native, walaupun si Evil Genius 2 masih di bawah 60 fps, tapi Dota 2 sudah bisa 90-an fps. Ngedit video di Premiere Pro, kita bisa dapetin render time hanya 2 menit 40 detik aja saat merender video 4K berdurasi 5 menit, itu tanpa dicolok. Kerennya, karena ada quicksync, perbedaan antara nyolok dan tidak saat render itu perbedaannya tipis. Scrubbing footage di sini juga lancar, footage 4K tanpa layer itu bisa dilihat di full preview saat dicolok, namun kalau misalnya dicopot colokannya itu harus diturunkan ke setengah. Laptop ini menggunakan 2 heat pipe dan 2 fan untuk mendinginkan CPU-nya. Udara panasnya itu dibawa mengarah ke arah samping kiri dan kanan. Jadi yang bagian belakang bukanlah lubang utama untuk udara panas. Karena CPU-nya juga bukanlah CPU yang high performance, suhunya mantap hanya mentok di 82 derajat dan average-nya juga hanya di 60-an. Firestrike stress test bisa lulus di 97%-an dengan CPU package power yang bisa mencapai 40 watt. Walaupun memang PL1 dan PL2-nya di sini mencapai 61 watt masing-masing. Pertama-tama kita bingung kenapa kita diikut sertakan charger yang kapasitasnya 100 watt karena kita lihat kan TDP prosesornya cuma 35 watt. Tapi ternyata saat full load laptop ini memang butuh daya sampai 100 watt dari charger.
Pengalaman menggunakan 2-in-1 dengan layar OLED itu memang jujur enak banget. Kita dimanja dengan monitor yang vivid dan juga refresh rate-nya bisa memberikan fluidity untuk animasi-animasi di Windows 11. Yang gue bingung kenapa setiap kita tes OLED dari Asus itu hanya terpatok di 300-350 nits aja kecerahannya, padahal kalau OLED biasanya udah di atas 400-an. Pilihan port di laptop ini menarik, laptopnya masih disediakan full HDMI port dan satu USB-A, walaupun terlihat banget kalau port utamanya adalah Thunderbolt. Full HDMI ini sangat membantu terutama kalau kita mau presentasi di kantor klien yang mayoritas proyektornya masih memakai HDMI. Stylusnya juga udah punya beberapa step pressure sensor, jadi di sini enak banget kalau misal mau dipakai oleh komik ilustrator atau graphic designer sekalipun, namun sayangnya monitornya masih belum ada palm rejection. Yang ada palm rejectionnya adalah bagian touchpad, jadi saat kita ngetik itu bagian touchpad nggak akan ngedetect adanya pergerakan tangan kalau misalnya kena-kena sekalipun. Lalu untuk travel keyboard, laptop ini jujur punya keyboard yang enak banget buat diketik dan juga spacing antar key itu diperhatikan banget, jadi kudos nih buat Asus di keyboardnya. Speaker laptop ini bagus, Asus memang bisa banget menyematkan speaker laptop yang clarity-nya enak didengar walaupun suaranya distorsi saat volume di atas 60%. Baterai laptop ini bisa bertahan sekitar 6,5 jam, kapasitasnya 63 Wh sama dengan VivoBook Pro yang kemarin. Untuk charger, desainnya di sini agak gede ya. Jujur gue expect charger Asus yang desainnya itu langsung nyolok adapternya, tapi mungkin karena dayanya sampai 100 watt, Asus nggak bisa bikin yang seperti itu. Walaupun memang laptopnya kan di charge lewat USB-C, jadi kalian bisa pakai charger PD third party yang berkapasitas sampai 100 watt. Untuk privacy, di bagian atas juga ada mute mic dan juga shutter off kamera. Tapi buat webcamnya kualitasnya masih 720p dan ini tergolong standar. Selain itu, semua laptop ini diikutsertakan free Adobe CC 3 bulan dan Office Home and Student yang menurut gua memberikan value yang lebih juga. Ya dimana jujur aja gue butuh banget sih Adobe CC 3 bulan karena lumayan loh, 1 bulan aja Creative Cloud itu ada sekitar 715.000. Jadi kalau 3 bulan bisa hemat sekitar 2.145.000. Dan selain itu semua, Asus ini juga udah ada premium care-nya. Jadi kalau misalnya kalian mau nanya, itu ada contact center-nya sampai 24 jam. Sebagai laptop 2-in-1 yang dipasarkan untuk creator, gue bisa bilang kalau creator yang cocok memakai laptop ini cukup terbatas karena prosesornya masih Tiger Lake dan performanya masih standar banget. Yang cocok memakai laptop ini ya desainer yang meliputi grafis aja seperti fashion designer, poster, komik ilustrator, social media post designer, video editor ringan, atau yang berkutat di musik karena nggak terlalu bergantung kepada GPU power. Buat kalian para creator yang butuh Thunderbolt 4 dan kalau kalian suka dengan stylus untuk pekerjaan kreatif, laptop ini juga jadi pilihan yang bagus. Jadi selling point-nya apa aja nih? Yang pertama adalah monitornya ini OLED 90Hz yang dimana itu cantik banget, Pantone validated juga. Kita sendiri jarang banget nemuin panel OLED 90Hz yang lebih kece dari Asus di 2-in-1. Lalu yang kedua adalah baterai dan suhu, karena panel ini OLED dan juga prosesornya underpowered. Laptop ini bisa tahan lama dengan suhu yang rendah juga. Dan yang ketiga adalah compactness, karena laptop ini ringan jadi bisa dibawa buat kerja di luar dengan mudah. Sejatinya ada 2 SKU di laptop ini, ada yang memakai Core i5 8GB RAM dan 512GB SSD yang kita review sekarang di harga 18,8 juta, atau yang Core i7 16GB RAM dan 1TB SSD di 24 juta. Ini adalah official price-nya atau MSRP, sementara di marketplace kita dapatnya segini. Masih lumayan make sense sih sebenarnya dengan harganya ya. Walaupun terkesan telat launching, tapi ya ZenBook 14 Flip OLED ini masih punya pangsa pasar yang bagus. Karena di pasaran, 2-in-1 OLED hanya ada Spectre 14 yang lebih mahal, walaupun memang dia sudah support dengan Intel Evo, punya ADP, dan ya yang lain-lain. Ya paling gue berharap kalau versi Alder Lake-nya bisa cepat muncul karena versi Tiger Lake-nya ini cukup underpowered. Jadi itu aja paling video kita kali ini. Kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa untuk kasih kita like, share, dan subscribe. Dan di sini gua Rizky, always stay safe and stay healthy.